Yo halo semuanya, balik lagi sama Mimin. Di video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita Boruto episode 213, yang akan terbit nanti, dan sudah dikonfirmasi, akan mengadaptasi manga chapter 45 dan 46. Episode Boruto 213 akan rilis tanggal 29 Agustus tahun 2021. Seperti biasa pada hari Minggu, yang berjudul Identitas Sejati. Mungkin akan ada sedikit perubahan pada animenya nanti, yang belum diketahui akan mulai dari mana, seperti episode-episode Boruto sebelumnya, dan kini Mimin akan bahas alur ceritanya. Awal episode, mungkin kita akan diperlihatkan, di mana Amado sedang menyandera Shikadai. Amado mengatakan, jika pihak Konoha menerima pembelotanku ini, aku akan menyerahkannya kepada kalian tanpa syarat apapun, dan aku juga akan membebaskan Shikadai tentunya. Informasi yang kupunya ini akan sangat bermanfaat bagi kalian, ucap Amado. Kemudian Shikamaru menjawab, kurang ajar. Kita tidak boleh percaya kepadanya. Amado kembali melanjutkan ucapannya. Sekarang pikirkanlah baik-baik, waktu sedang tak berpihak kepada kita. Naruto berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Saya tahan Amado lalu bawa ia ke ruanganku. Kita akan menginterogasinya di sana, ucap Naruto. Wah, Naruto yang benar saja, ucap Shikamaru. Naruto melanjutkan perkataannya. Hanya inilah kesempatan kita untuk menyelamatkan Shikadai. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir, kita akan putuskan apakah dia bisa dipercaya atau tidak, ucap Naruto. Amado menjawab perkataan Naruto. Jadi kau sudah menyiapkan kemungkinan terburuknya, dan itu hanya untuk satu orang genin saja. Sungguh luar biasa, ucap Amado. Amado kembali melanjutkan perkataannya, tidak masalah. Percayalah kepadaku. Jangan khawatir, kau tidak akan menyesali ini. Naruto berkata, kau mungkin sudah tahu. Akan kukatakan saja, itu tidak akan berakhir baik bagi kita berdua. Jika aku jadi kau, aku tak akan berani macam-macam, ucap Naruto. Kemudian Scan berpindah ke markas Kara, di mana Jigen menyuruh Code untuk menjaga Jubi di dimensi lain. Jigen khawatir bahwa desa Konoha akan menyelidikinya lagi. Maka dari itu Jigen mengganti koordinat di mana Jubi berada, dan menyuruh Code untuk menjaganya. Sesaat setelah Code pergi dari markas Kara, Kashin Koji menemui Jigen. Lama tidak jumpa, ucap Kashin Koji. Bagaimana dengan misimu, ucap Jigen. Kashin Koji menjawabnya, sedang kukerjakan Tuan Jigen. Bahkan saat kita sedang berbicara, ucap Kashin Koji. Berikan laporanmu dan duduklah, ucap Jigen. Kemudian Scan berpindah ke markas Hokage. Di sini Amado sedang diinterogasi. Mengenai organisasi Kara, Amado berkata, ayolah biarkan aku merokok dulu. Ceritanya sangat panjang. Aku harus menegangkan diriku, sebelum aku memulainya. Amado melanjutkan perkataannya. Bukankah sebelumnya sudah aku bilang, kalau mengikatku itu percuma saja. Kalau kau mau aku bisa saja meledakkan kepala Shikadai sekarang juga, ucap Amado. Di sini Shikamaru terlihat sangat marah, hingga ia menarik kerah baju milik Amado. Naruto berkata, tenanglah Shikamaru. Lalu apa yang kau dapat setelah melakukan itu? Ini bukan seperti dirimu, ucap Naruto. Shikamaru berkata kepada Amado, cepatlah langsung ke intinya saja, sebelum kesabaranku ini habis, ucap Shikamaru. Amado berkata, kalau membahas soal putramu itu, kau hanyalah seorang ayah. Mantan jenderal di dalam tubuhmu pasti akan kecewa, ucap Amado. Katasuke yang melihat dari luar jendela berkata, aku bertaruh semua ini hanyalah jebakan ia saja. Boruto juga berkata, apakah ia akan berbicara? Kawaki berkata, ada apa dengannya? Katasuke kembali berkata, Jigen tidak pernah mengizinkannya keluar. Tidak heran jika Kawaki tak tahu semuanya tentang Kara, ucap Katasuke. Kawaki berkata, Amado, dia adalah kepala divisi pengembangan dan penelitian organisasi Kara. Katasuke menjawab perkataan Kawaki, bukankah itu artinya, dialah orang yang merancang tubuhmu, ucap Katasuke. Kawaki melanjutkan perkataannya, jadi dia berada di sini sudah sama seperti pengkhianatan, yang akan memancing amarah Jigen. Begitulah yang aku pikirkan, ucap Kawaki. Katasuke sangat bersemangat, ia berkata, jika pembelotannya diterima, maka aku ingin sekali melihat kehebatannya di laboratoriumku. Wow, jadi dialah sang ilmuwan jenius, ucap Katasuke. Naruto berkata, baiklah, mulailah jelaskan informasimu pada kami, bahkan satu pun tidak apa-apa. Diterima atau tidaknya permintaan perlindunganmu, itu akan disetujui setelahnya, ucap Naruto. Naruto melanjutkan perkataannya.
Jika kau melakukannya, maka negosiasi kita akan batal dan kau akan mati. Aku tidak yakin kau akan ambil resiko seperti itu, ucap Naruto kepada Amado. Scan kembali berpindah ke markas Kara. Di sini Jigen dan Kashin Koji masih saling pandang dan belum memulai pertarungan. Jigen berkata, aku tak melihat Kawaki denganmu. Tak pernah ku dengar kau kembali dengan tangan kosong begini, ucap Jigen. Kashin Koji menjawab, dia jatuh ke tangan Konoha, dan sedang diawasi oleh Hokage. Sebuah situasi yang sayangnya, tidak bisa aku selesaikan dengan mudah, jadi aku memilih mengamatinya dari jauh. Kashin Koji melanjutkan perkataannya, jujur saja, aku tidak percaya. Saat kau tiba-tiba muncul di depan Kawaki. Kau menyuruhku untuk mengambil Kawaki. Tetapi kau menyembunyikan fakta bahwa kau bisa mengambilnya kapan saja. Aku ingin tahu kenapa demikian, ucap Kashin Koji. Di sini tampak Jigen berada di belakang Kashin Koji. Jigen berkata, apakah itu sangat aneh? Aku memintamu mengambil barang, yang bisa kuambil kapanpun aku menginginkannya, ucap Jigen. Jigen melanjutkan perkataannya, menurutku situasi saat ini, semua berakar dari jatuhnya pesawat. Itulah alasan utama kaburnya Kawaki, ucap Jigen. Pertama-tama, itu bukanlah sebuah kecelakaan. Seseorang menyerang pesawat itu, dan dia sengaja membuat pesawat itu jatuh, ucap Jigen. Di sini tampak kondisi mulai memanas, di mana Jigen sudah mengetahui bahwa Kashin Koji adalah seorang pengkhianat. Kashin Koji berkata, aku baru mengetahui hal itu. Dari mana kau tahu berita itu? Ucap Kashin Koji. Jigen berkata, jangan sok bodoh, inilah waktu yang tepat bagi kita untuk melupakan semua sandiwara ini, ucap Jigen, dan tampak di sini kata Kashin Koji melihat ke arah Jigen.